Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, wah. Dari pendukung-pendukung Anies Baswedan, mereka menolak keras terkait dengan wakilnya, yaitu sang tukang pisang. Ini siapa mereka ya? Sang tukang pisang itu siapa begitu kan? Secara saya cari begitu kan ya, si tukang pisang itu siapa ya? Saya cari di beberapa Google ternyata muncul nama Kaisang. Wah, ada-ada aja ini pendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Padahal kalau duet Anies Baswedan dan Kaisang itu bisa dipastikan menang mutlak begitu kan. Tapi ya kalau digandengkan dengan orang yang lain menang, ngapain sama dengan Kaisang begitu. Logikanya kan begitu. Makanya banyak yang kemudian memberitakan terkait dengan pencalonan Anies Baswedan dan wakilnya itu adalah Kaisang, dan mereka banyak yang menolak begitu kan. Kalau itu sampai terjadi, pendukung Anies Baswedan akan berlari. Pendukung Anies tak mau ya Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang pada Pilkada Jakarta. Pengamat menilai hal itu menegaskan bahwa pendukungnya Anies anti Jokowi. Pendukung Anies memang anti Jokowi sejak dulu. Dari pendukung-pendukung simpatisan dari PKS saja sama mereka begitu kan ya. Bahkan ini dan anti dinasti ya, didongkot PKS kayak Mardhani Alisera, mana paham itu. Ini komentar dari netizen ya. Setelah apa yang banyak terjadi pas pemilu kemarin, rasanya nggak ada alasan lagi buat pro ya Jokowi dan keturunannya. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya bagaimana strategi Kaisang ingin membolak-balik biar tidak dicap sebagai dinasti politik sebenarnya. Makanya saya berpikir bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan kalau diduetkan dengan Kaisang, saya kira banyak yang akan menolak di situ. Ya kenapa tidak ada tokoh-tokoh yang lain mau disodorkan? Oke lah, tidak ada masalah secara demokrasi begitu. Kaisang mau ya ngotot sekali mau menjadi wakil dari Anies Baswedan. Saya pikir kalau Anies Baswedan lalu kemudian menerima Kaisang, ya pasti cawi-cawi Jokowi pasti mendukung anaknya begitu. Apalagi sekelas Anies Baswedan begitu. Makanya inilah yang kemudian menantang keras ya pendukung-pendukung Anies Baswedan ini karena anti Jokowi. Bagaimana tidak sebagai Anies Baswedan sebagai representasi perubahan, lalu kemudian mereka ya bergandengan tangan dengan Kaisang atau berdiduetkan dengan Kaisang, maka yang terjadi adalah bukan representasi perubahan, tapi malah mereka mau tidak mau Anies Baswedan harus melanjutkan ya terah dari seorang Jokowi, dan ini memberikan leluasa kepada dinasti politik sebenarnya. Ya secara demokrasi nggak ada masalah ya dengan soal-soal itu, tapi dalam pendukung-pendukung Anies Baswedan, saya kira kalau diduetkan dengan yang lain itu menang, kenapa harus dengan Kaisang? Kan begitu logika kita. Makanya secara tidak langsung Anies Baswedan itu harus mencari figur ya entah dari PKB, entah dari PKS, entah dari Nasdem atau PDIP. Tapi yang menjadi potensi kemenangan Anies Baswedan secara mutlak itu bersama dengan PDIP. Kalau dengan PKS saya kira baik-baik aja, walaupun PKS ngotot wakilnya harus di PKS ya, nggak ada masalah sebenarnya. Makanya banyak yang memframing begitu di situ bahwa duet Anies Kaisang akan menjadi kekuatan dan bisa menjadi menang mutlak. Secara logika iya, tapi pendukung-pendukung Anies Baswedan pasti mereka akan kabur. Kita lihat saja nanti begitu kan ya. Nampaknya politik saat ini begitu yang ada di Jakarta, memang Anies Baswedan lagi naik daun hari ini. Nggak tahu entah kapan, apakah ini dicegal atau bagaimana begitu kan ya. Dan bahkan ini ya wacana soal duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024 rupanya tak mendapat restu dari pendukung Anies Baswedan. Itu sudah jelas. Ya karena mereka menganggap ya ngapain harus berkoalisi ya harus berduet dengan Kaisang, ngapain. Salah satu pendukung dari Anies Baswedan ya tergabung dalam masyarakat peduli Jakarta tiba-tiba mencelutukan kata-kata Anies tak boleh maju Pilkada Jakarta bersama dengan tukang pisang. Siapa mereka tukang pisang? Secara saya cari begitu di beberapa Google ternyata muncul nama Kaisang. Nah, inilah yang kemudian nama Kaisang di situ ya tidak diinginkan sekali oleh masyarakat pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ begitu. Makanya
Saya berasumsi sebagai pendukung Anies Baswedan, kalau Anies Baswedan itu diduetkan dengan Kaisang, saya rasa kemenangan itu sudah mutlak, ya, tidak ada lawannya. Tapi salah satu yang menjadi dampak di situ adalah pendukung-pendukung Anies Baswedan pasti mengkritik habis-habisan di situ. Jangan sampai memberikan leluasa kepada terah Jokowi di situ. Semakin diberikan ruang, maka semakin pula memberikan memberikan jalur, ya, dinasti politik semakin kuat. Makanya PDIP menolak keras di situ. Saya kira dari pendukung-pendukung Anies Baswedan terus kemudian dari PDIP menolak keras terhadap Kaisang ini. Mereka juga, ya, bercerita dalam beritanya, mereka mengatakan bahwa celetukan itu dikatakan oleh pendukung Anies tersebut dalam beberapa kali saat masyarakat peduli Jakarta memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, ya, untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Celetukannya mereka begini, ngapain ya berduet dengan si tukang pisang? Ngapain? Ngapain? Apakah tidak ada tokoh yang lain, ya? Apakah Kaisang ini paling realistis untuk diduetkan dengan Anies Baswedan? Apakah lawan-lawan Anies Baswedan sebadan dengan Anies Baswedan? Kan begitu. Seharusnya yang kita cari. Makanya pendukung-pendukung Anies Baswedan Said ini, ya, mengkritik habis-habisan. Ngapain kita harus mendukung menduetkan Anies Baswedan dengan Kaisang? Ada apa? Makanya banyak yang kemudian menolak. Saya kira inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ke depan, bahwa Anies Baswedan kalau memang murni, ya, berangkat dari partai tanpa ada kong kali kong dalam dunia politik siapa wakilnya, saya kira Anies Baswedan akan leluasa untuk, ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin di situ. Apalagi wakilnya dari PDIP. Saya kira beres masalah DKI Jakarta. nampaknya yang saya amati ini, ya, PSI mulai agak luntur begitu kan, ya. Yang dulu mengkritik Anies Baswedan, wah bagaimana si Giring, Natali, ya, semuanya mengkritik habis-habisan itu. Tapi pada kenyataannya sekarang lihat saja, mereka akan nampaknya ketika mendengar bahwa Anies Baswedan diduetkan, ketika mendengar bahwa Kaisang ngotot sekali ingin wakilnya dari menjadi Anies Baswedan, ya, wakilnya dari Anies Baswedan, maka partai PSI mulai agak mingkem, agak diam di situ begitu. Nampaknya agak mulai setuju begitu. Inilah waktu yang akan menjawab yang mana dulu dikritik habis-habisan soal Wan Abud, soal dikritik orang Yaman, non pribumi dan sebagainya. Tapi kalau ini berkoalisi sudah terbantahkan semuanya di situ. Apalagi apa yang dicapkan oleh Ade Armando dulu begitu kan. Makanya inilah politik, jangan terlalu pragmatis, ya. Bahkan namun Kaisang tak menutup kemungkinan soal peluang dirinya berpasangan dengan ex-gubernur Jawa Barat, ya, Ridwan Kamil. Menurut Kaisang, Anies dan Ridwan Kamil merupakan dua tokoh nasional yang hebat. Pendukung Anies anti Jokowi, ya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai apa yang disampaikan pendukung Anies Baswedan tidak menduetkan dengan Kaisang merupakan bentuk penegasan bahwa mereka tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, ya, ini kalau tidak sejalan ngapain kita harus paksakan begitu. Logika sederhananya kan begitu. Artinya tidak ada masalah secara demokrasi. Tapi pendukung-pendukung Anies Baswedan bisa saja siap-siap kabur mereka, ya, memilih dengan yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.